Assalamualaikum minasang, konbanwa. Seperti biasa, saya akan menjelaskan beberapa bunkei dalam bahasa Jepang. Sebelum masuk ke bunkei, di sini ada perubahan shiekikei. Shiekikei merupakan bentuk menyuruh. Shiekikei mempunyai 4 makna, yaitu menyuruh, membuat, membiarkan, dan mengizinkan. Pada grup pertama, huruf terakhir sebelum mas, vokal I diubah ke vokal A, semas. Di sini ada kakimas. Kakimas menulis diubah jadi kakak semas. Ki-nya diubah jadi K, semas. Kakimas menulis, kakak semas menyuruh menulis, atau membiarkan menulis, atau mengizinkan menulis. Dan ada aimas. Seperti biasa, ketika ada huruf I dalam perubahan, maka I diubah ke huruf wa, bukan A ya minasang. Aimas jadi awasemas. Aimas bertemu, awasemas menyuruh bertemu atau membuat bertemu. Dan pada grup kedua, mas kita hilangkan minasang, kemudian diubah jadi sasemas. Contohnya, tabemas jadi tabe sasemas. Nemas jadi nesa semas. Nemas tidur, nesa semas menyuruh tidur. Kemudian pada grup ketiga merupakan perubahan yang tidak beraturan. Di sini simas jadi sasemas dan kimas jadi kosasemas. Adapun contoh kalimatnya di sini ada sensei wa gakusei ni hon o yomasemashita. Guru telah menyuruh membaca buku kepada murid. Adapun contoh kedua, haha o okorasemashita, telah membuat marah ibu. Dan di sini ada contoh lagi, tomodachi ni sashin o misemasu. Memperlihatkan foto kepada teman atau membiarkan melihat foto kepada teman. Dan gakusei ni kyoukaso o misasemasu, menyuruh melihat buku pelajaran kepada murid. Kemudian di sini ada kata kerja bentuk shiekikei, te itadakemasenka. Te itadakemasenka ini adalah cara ungkapan meminta suatu perbuatan kepada lawan bicara dan digabungkan dengan bentuk shiekikei. Maka bisa kita artikan, dapatkah mengizinkan? Te itadakemasenka, dapatkah dan bentuk shiekikei kita bisa artikan mengizinkan. Jadi ketika ini berdua digabung, bisa kita artikan dapatkah mengizinkan. Kita lihat pada contohnya. Watashi wa seiki ni kaerasete itadakemasen ka. Dapatkah mengizinkan saya pulang duluan? Minasang, kemudian di sini ada bunkei tara atau dara.
Di sini kita gunakan bentuk takei atau perubahan ta, kemudian ditambah ra, dan bisa kita artikan kalau. Pada grup pertama ada kaki mas menulis, jadi ka ita ra menulis. Ita di sini kita ambil dari ki yang diubah ke bentuk takei jadi ita, jadi ka itara kalau menulis. Aimas bertemu jadi attara kalau bertemu. Dan pada grup 2 masnya kita hilangkan ya minasang, kemudian ditambah tara, tabe mas makan, jadi tabe tara kalau makan. Nemas tidur, jadi netara kalau tidur. Dan pada grup 3 ini tidak beraturan. Di sini si mas diubah jadi si tara dan kimas jadi kitara. Contohnya sokoni itara risasani aemas, kalau pergi ke sana bisa bertemu dengan saudara Risa. Dan di sini ada kata sifat i. Kata sifat i ini i-nya dihilangkan ya minasang dan ditambah diubah jadi kata. Maka bentuk kalaunya jadi katara. Atsui panas jadi atsu katara kalau panas. Dan kata sifat na atau kata benda ini jadi dattara. Di sini ada gengki dattara, gengki sehat, gengki dattara kalau sehat. Hai minasang, kemudian di sini ada mada nani te imas yang artinya masih, dan mada diikuti bentuk positif yang artinya belum. Di sini contohnya ada mada nihongo o oshi ete imas. Mada te imas artinya masih. Oshie diambil dari kata oshiemas mengajar. Nihongo bahasa Jepang. Mada nihongo o oshiete imas artinya masih mengajar bahasa Jepang. Dan kemudian ada mada oshiemasen atau mada oshiete imasen. Mada diikuti bentuk negatif te imasen artinya belum. Jadi mada oshiete imasen artinya belum mengajar. Dan kemudian di sini ada nani tekara. Tekara artinya setelah. Contohnya di sini ada gohan o tabete kara gakkou e ikimasu. Setelah makan nasi, pergi ke sekolah. Minasang, selain tekara, ada pun nani ta atau kata benda no atau de yang artinya setelah. Contohnya gohan o tabeta atau de gakkou e ikimasu. Setelah makan nasi, pergi ke sekolah.
Ini contohnya sama kayak tadi ya minasang. Cuma beda di sini kita pakai ta atau de. Yang tadi kita pakai tekara. Adapun nani-nani ta go yang artinya setelah. Go di sini diambil dari kata atau de, sama seperti tadi. Dan no go juga artinya setelah. Go pun diambil dari kata atau de. Dan ada kata benda no satuan. Go artinya setelah. Contohnya hitori go wa futari, yang artinya setelah, sendiri, berdua. Kemudian di sini juga ada lagi bunkei yang artinya setelah. Ada nani nanita ued dan kabe no ued. Ta ued. Contohnya di sini ada tabeta ued abimas. Mandi setelah makan. Dan kata benda no ued di sini contohnya ada benkyou no ued tabemas. Makan setelah belajar. Hai minasang, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai kata sifat. Pertama, ada ikeyoshi. Kata sifat i. Bentuk positif nani-nani i des. Contohnya ada takai des. Takai des, mahal atau tinggi. Bentuk lampaunya lampau, telah, tak. Dan lampau kata sifat i-nya dihilangkan jadi kata. Takai des, bentuk lampaunya taka kata, telah, mahal. Dan bentuk negatifnya di sini i-nya dihilangkan jadi kunai, artinya tidak. Takai des mahal jadi taka kunai, tidak mahal. Dan bentuk lampaunya i dihilangkan tambah kata. Taka kuna kata, artinya telah, tidak mahal. Kemudian ada nakeyoshi atau kata sifat na. Bentuk positifnya na jika bertemu dengan des, maka na-nya kita hilangkan ya minasang. Dan des ini merupakan bentuk sopan. Bentuk biasanya adalah da. Contohnya genki des. Ini diambil dari kata sifat genki na, sehat. Dan na-nya dihilangkan jadi genki des, artinya sehat. Bentuk lampaunya na dihilangkan, kemudian desta. Desta ini bentuk sopan atau halus. Bentuk tidak sopannya atau bentuk biasanya adalah datta. Oke minasang, contohnya di sini genki desta. Diambil dari kata genki na dan na-nya dihilangkan jadi genki desta, telah sehat. Bentuk negatifnya di sini na dihilangkan, dewa atau ja arimaseng atau ja nai. Dewa arimaseng ini bentuk sopan dan ja nai ini bentuk biasa dari arimaseng. Nai bentuk biasa dari arimaseng. Contohnya ada genki ja arimaseng, tidak sehat. Lampaunya di sini ada
na dihilangkan, dewa atau ja arimaseng desta atau ja na kata. Contohnya di sini ada Genki dewa na kata. Telah tidak sehat. Nakata diambil dari bentuk biasa dari arimaseng desta. Di sini juga ada contohnya yokunai, tidak bagus atau tidak baik. Yokunai ini diambil dari kata sifat i yang artinya bagus atau baik dan diubah ke bentuk negatif jadi yokunai, tidak baik. Ketika ini diubah menjadi bukan, ketika tidaknya ingin diubah menjadi bukan, maka dibikinlah kata benda. Di sini jadi ijang. Artinya bagus bukan atau bagus kan. Dan bentuk negatifnya ada ijanai desu ka? Apakah tidak bagus atau apakah tidak baik? Kore ijang. Kore ijang. Baguskah ini? Ungkapan santai ini juga digunakan untuk menunjukkan persetujuan, antusiasme, atau kekaguman terhadap suatu usulan atau barang. Kayak ini ya minasang, ijang, bagus kan? Karena ini merupakan suatu pertanyaan, maka huruf atau kata terakhir ini dinaikkan menjadi 2 harokat ya minasang. Ijang. Ijang. Bagus bukan? Hei minasang, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.